Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Samadia dengan NRP 3125679. Di sini saya akan mengerjakan praktik pendapat manajemen file. Nah, yang pertama langsung aja saya masuk ke dalam terminal. Sebelumnya saya clear terlebih dahulu supaya bersih, keluar dari profil Home Arin. Nah, yang pertama ini izin akses melihat identitas diri. Langkah pertama ini untuk melihat identitas diri menggunakan ID. Informasi yang ditampilkan mencakup user ID atau with, grup ID atau git, serta daftar kelompok grup yang diikuti oleh user saya, yaitu Arin. Perintah grep Arin etc password menampilkan detail konfigurasi user, sedangkan grep nomor guild pada etc group menampilkan informasi nama kelompok grup tersebut. Nah, berikutnya memeriksa direktori home. Perintah ini menampilkan izin akses serta kepemilikan dari direktori utama user kita. Nah, selanjutnya mengubah izin akses keyboard. Langkah ketiga, kita membuat 3 file, yaitu F1, F2, dan F3 dengan perintah touch. Di sini kita memodifikasi izin akses secara simbolik maupun oktal. Yang pertama ada perintah keyboard U plus X F1, yaitu menambahkan hak eksekusi bagi owner. Selanjutnya ada G sama dengan WF1 untuk mengatur agar grup hanya bisa menulis. Selanjutnya ada O strip R F1 menghapus hak baca untuk pengguna lain. Selanjutnya ada A sama dengan X F2 memberikan hak eksekusi ke seluruh peran. Nah, selanjutnya ada U plus E, G min R, O sama dengan W F3 merubah beberapa izin akses sekaligus dalam satu baris. Kemudian kita mencobanya dengan metode octal numbering, yaitu kmod 751 F1, 624 F2, dan 430 F3. Melalui perintah ls-min-l, kita bisa memverifikasi bahwa seluruh izin akses file telah berubah sesuai dengan nilai bit max masing-masing angka. Selanjutnya mengganti kepemilikan crown. Ini langkah keempat, mengganti pemilik file karena perpindahan crown membutuhkan hak akses administratif. Kita juga masuk sebagai super user terlebih dahulu dengan mengetik surut. Sini saya mengisi file F1 dengan teks halo. Setelah itu memulai echo halo F1, kemudian saya menjalankan perintah user sbin user add arin untuk membuat user target, lalu mengetik crown arinisa F1. Nah, hasilnya saat di ls-min-l, pemilik F1 yang semula adalah Arin kini sukses berubah menjadi Arinisa.
Selanjutnya, mengubah izin akses directory home pada root. Langkah kelima, agar user baru Arinisa bisa membuka file F1 yang berada di dalam folder saya, jadi harus membuka pintu directory home saya terlebih dahulu melalui root. Perintah yang digunakan ini menggunakan kmod g+rwx home arin setelah memberikan akses baca, tulis, dan eksekusi bagi grup. Dapat mengetik exit untuk keluar dari root. Selanjutnya, substitute user ke user baru, coba untuk mengakses F1. Nah, di sini saya berpindah identifikasi menjadi user baru menggunakan perintah suarinisa. Setelah memasukkan password dan saya mencoba akses file F1 menggunakan ls-min lf1 dan melihat isinya dengan cat F1. Selanjutnya, mengubah grup dengan perintah chgrep. Nah, ini mengubah kepemilikan grup. Saya menggunakan perintah grep root etc group untuk melihat informasi grup root. Kemudian saya kembali masuk ke mode show untuk mengubah grup file. Perintah chgrep root F1 mengubah grup file F1 menjadi root. Perintah chgrp bin F3 mengubah grup file F3 menjadi bin. Saat diverifikasi dengan ls-min l, kolom keempat pada kedua file tersebut telah sukses berubah menjadi root dan bin. Selanjutnya ada user max, itu untuk menentukan izin akses awal pada saat file atau directory dibuat. Selanjutnya, melihat nilai umax. Berikutnya ada modifikasi nilainya. Nah, pertama saya merubah umax menjadi 027 dengan perintah umax 027 saat membuat file underscore baru dan directory mydir. Izin akses otomatis terbatasi sesuai kalkulasi penggunaan umax. Kedua, saya merubah umax menjadi 077 melalui umax 077 ketika file xfiles dan directory xdir dibuat. Izin aksesnya menjadi sangat ketat, di mana hanya pemilik atau owner yang memiliki hak akses, sedangkan grup dan orang lain sama sekali tidak diberi izin akses. Selanjutnya, ini saya membuat terminal baru untuk menjawab latihan. Latihan pertama, lakukan 3 cara berbeda untuk setting izin akses ke file atau directory menjadi RRR. Buatlah sebuah file dan lihat apakah yang Anda keluarkan benar. Nah, jadi cara pertama menggunakan metode oktal, yaitu 44 latihan 1.txt. Yang kedua menggunakan simbolik global A sama dengan R latihan 1.txt, dan yang ketiga menggunakan simbolik detail U sama dengan R, G sama dengan R, O sama dengan R latihan 1.txt. Ini saya ada typo, ini nggak usah pakai spasi tapi saya kasih spasi. Langsung saja saya perbaiki dan coba saya run menggunakan ls-min l latihan 1.txt. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini. Untuk latihan nomor 2, saya menyalin file shell sistem ke directory home dengan perintah cp bin sh, lalu memberikan izin akses khusus berupa bit switch menggunakan kmod plus s sh. Setelah itu kita cek menggunakan ls-min l sh, maka atribut file berubah menjadi rwsr xr x ditandai dengan huruf S kecil pada bagian owner. Karena nomor 2 ini disuruh cek izin akses dengan kelompok, sedangkan ini tugas pribadi, jadi saya tidak bisa mengecek dengan kelompok saya. Langsung saja saya lanjutkan untuk nomor 3, menghapus sh dari home directory. Ini menggunakan perintah kmod min s sh.
Selanjutnya, pada latihan nomor 4, saya merubah directory home saya menjadi sangat privat dengan perintah kemot 700 home arin. Setelah itu dicek menggunakan ls, maka atribut directory berubah menjadi drwx. Nah, pada kondisi ini teman atau user lain dipastikan tidak akan bisa masuk atau mengintip isi folder saya. Setelah pengujian selesai, saya mengembalikannya ke izin akses semula dengan kemot 755 home arin. Selanjutnya, pada latihan nomor 5, kita menganalisis nilai umax. Saat saya mengetik umax 000 dan membuat file world.txt, izin akses file tersebut bernilai penuh, yaitu rw atau 666. Hal ini membuat file tidak aman karena siapa saja bisa memodifikasi. Ketika saya mengubahnya kembali ke umax 022 dan membuat file world2.txt, izin akses default terproteksi menjadi rw atau 644. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa perintah umax 022 jauh lebih berguna karena memberikan proteksi keamanan dasar pada file baru agar tidak dimodifikasi secara sembarangan oleh pengguna lain. Selanjutnya, pada latihan nomor 6, saya membuat file bernama hello.txt menggunakan perintah cat -u hello.txt, mengetik isinya dan menyimpannya dengan menekan kombinasi tombol Ctrl+D. Ketika user teman menjalankan perintah tile -f hello.txt di terminal mereka, terminal tersebut akan masuk ke mode pemantauan langsung. Yang terjadi pada layar teman saya adalah setiap kali saya menambahkan baris teks baru dari terminal saya menggunakan perintah echo, kalimat baru tersebut akan langsung muncul secara otomatis di layar mereka secara real time tanpa mereka harus membuka ulang file. Untuk contohnya seperti ini saya coba ke terminal baru, ke tanda plus. Nah, untuk memasukkan kalimat baru jangan lupa kasih echo supaya nanti terlihat di hasil terminal yang sebelumnya. Di sini saya ingin mencoba halo, namaku Arinisa. Jangan lupa ditutup dengan hello.txt. Nah, untuk melihat hasilnya langsung aja ke masuk terminal sebelumnya, dan ini dia hasilnya sudah langsung ke input otomatis. Di sini saya coba masukkan kalimat lain ya. Di sini saya mencoba nrp 31256079. Setelah itu saya cek. Nah, sebentar, ini belum saya enter. Nah, langsung otomatis masuk juga hasil yang ada di terminal baru ke terminal lama. Untuk mengakhiri, tekan tombol Ctrl+C. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.